Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Mimbar Intelek. Terima kasih buat Bapak Ibu dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek. Nah, informasi yang akan saya sharing kali ini itu berkaitan dengan ketika kesalahan karya ilmiah itu selalu dibiarkan ya. Bahkan kadang kita berpikir bahwa banyak publikasi itu menunjukkan kredibilitas seseorang dosen ya. Tetapi kita bahkan juga tidak tahu bahwa sejauh mana sebenarnya artikel-artikel kita yang sudah dipublikasikan itu memiliki dampak besar ya terhadap perkembangan keilmuan atau bahkan mungkin bisa bermanfaat bagi pembaca ataupun bagi masyarakat luas gitu ya. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam terkait dengan informasi yang akan saya sampaikan ini, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book ya, yang kemudian bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, kegiatan-kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Termasuk Bapak Ibu dosen bisa memfollow Instagram saya, Facebook, TikTok, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan workshop penulisan artikel ilmiah ataupun dunia akademik dosen biasanya saya sharing ke media sosial saya tersebut. Nah, yang pertama Bapak Ibu dosen, ini mengapa sih sebenarnya isu ini penting ya? Ini sebenarnya sempat viral di beberapa platform online media di mana menyebutkan bahwa ada karya-karya ilmiah kita itu yang secara kualitatif ya maupun secara kuantitatif itu, kalau secara kuantitatif ya mungkin masih banyak yang harus diperbaiki ya, tetapi secara kualitatif ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya misalnya, kita juga sebenarnya masih kalah jauh ya dalam hal jumlah. Bahkan kalau kita berbicara tentang kualitas juga sangat ini ya, sangat terbelakang, tertinggal jauh gitu ya. Nah, dalam publikasi ilmiah ini kesalahan ini bisa jadi yang sangat kecil ya, misalnya typo lah atau referensi yang mana. Nah, sampai yang besar ya, misalnya salah analisis data atau tidak valid atau manipulasi ya. Nah, jika kesalahan ini tidak ditandai dengan jelas atau tidak dikoreksi, nah artikel ini bisa bermasalah tetap ya. Misalnya dibaca ataupun dikutip, kemudian dipakai jadi dasar riset lanjutan, bahkan jadi rujukan kebijakan atau praktik teknis. Nah, yang paling menguntungkan di sini itu adalah para publisher gitu ya. Apalagi kalau kita mempublish artikel kita itu dengan posisi APC ya, artikel processing charge ya, atau kita berbayar lah, bahasa sederhananya atau bahasa gampangnya seperti itu. Nah, ini jadi yang dibutuhkan itu adalah artikel itu, yang penting mereka bayar. Nah, artikel tersebut bisa dipublishkan. Itu yang seringkali terjadi salah kaprah ya di dalam kita mempublikasikan artikel-artikel ilmiah kita. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian ke depan biar nanti tidak terjadi ketimpangan ya antara jumlah publikasi dengan kualitas publikasi yang kita hasilkan, semacam itu. Nah, selanjutnya itu adalah kenapa bisa dikatakan publikasi itu penerbit yang menguntungkan ya. Jadi kita bahas dulu yang jenis kesalahan dan dampaknya. Jadi kesalahan jujur misalnya ya, honest error, itu salah hitung, salah label, kekeliruan metode, itu perlu koreksi, lebih mempengaruhi fakta. Makanya kalau di jurnal internasional yang bereputasi, itu proses reviewnya itu dilakukan dengan proses yang ketat ya. Dan para editor untuk mengirimkan artikel itu ke review eksternal itu mereka memilih review-review yang memang bisa dikatakan sudah berpengalaman ya, sehingga bisa dilakukan dengan baik. Nah, ada juga kesalahan serius ya, misalnya mulai data ataupun analisis ini sangat catat ya, sehingga temuan dan kesimpulan itu tidak dapat diandalkan, ataupun bahkan dugaan pelanggaran atau misconduct ya, di mana ada proses fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme ya. Nah, ini sering berujung investigasi dan retraksi. Nah, dampaknya itu adalah pemborosan waktu, biaya riset, keputusan publik yang keliru, bahkan turunan kepercayaan pada sains ya. Nah, ini yang kenapa kesalahan ini bisa dibiarkan begitu lama. Jadi biasanya proses investigasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, kenapa? Karena prosesnya itu harus dimulai dari pertama kita submit, kemudian akan diterima oleh editor ya. Editor itu akan melakukan scanning awal ya, scanning awal. Di situ apakah memenuhi kaidah yang mereka tetapkan atau tidak ya.
Nah, kemudian ada juga kita harus meninjau si penulis maupun institusi dan bukti harus terdokumentasi. Kemudian insentif reputasi ya. Jadi koreksi ataupun retraksi ini dianggap sebagian orang itu aib gitu ya, sehingga sebagian pihak itu cenderung menunda atau meminimalkan. Nah, masalah visibilitas ya, pembaca itu sering mengunduh PDF sekali. Pembaruan status itu tidak selalu terlihat di salinan itu, sehingga kontrol versi dan metadatanya itu masih dikatakan belum akurat ya. Kemudian tanpa misalnya pembaruan DOI ya atau metadata. Nah, indeks dan mesin pencari tetap menampilkan versi yang lama. Nah, lalu bagaimana sebenarnya instrumen perbaikan rekaman ilmiah ya? Jadi, kalau kita lihat dulu dari segi publikasi ya, penerbit itu tetap diuntungkan meskipun ada kesalahan. Ini biasanya terkait dengan insentif ekonomi dan reputasi dalam industri penerbitan ilmiah. Yang pertama itu pendapatan tidak otomatis turun saat artikel bermasalah. Nah, pada model berlangganan ya, jurnal itu dibayar institusi atau perpustakaan. Cuma ada juga yang model APC ya, open access berbasis APC ya. Biaya yang sering dibayar penulis atau lembaga saat artikel itu diterima. Sama setelah terbit itu harus pendapatan tidak selalu terkoreksi meski artikelnya itu kemudian bermasalah. Kemudian yang kedua itu adalah koreksi atau retraksi itu mahal dan beresiko reputasi. Nah, ini perlu investigasi, korespondensi, proses editorial, itu kadang melibatkan institusi penulis. Kemudian ada ketakutan reputasi jurnal turun ya jika banyak koreksi atau retraksi. Akibatnya, sebagai pihak tergoda itu menunda, membuat koreksi minimal atau kurang tegas. Kemudian ada metode ya, mulai dari perbaikan rekam ilmiah, yang memang menuntut kerja tambahan. Jadi praktik yang dianjurkan itu adalah membuat dokumen pembaruan terpisah yang mulai dari koreksi atau retraksi yang diberi DOI dan ditautkan jelas ke artikel asal. Bukan diam-diam ya, tapi mengubah PDF lama. Nah, ini bagus untuk transparansi tapi menambah beban operasional. Nah, kenapa publik yang dirugikan ya? Dampak nyatanya itu bukan sekedar urusan kampus sebenarnya. Jadi jika literatur yang keliru tetap beredar tanpa penanda yang jelas, kerugiannya itu merembet ke uang publik dan waktu riset yang terbuang, mulai dari penelitian lain membangun studi di atas fondasi yang rapuh. Kemudian salah satu kebijakan atau praktik ya, jadi ringkasan riset ini sering dipakai regulator ya, pembuat kebijakan, industri ataupun layanan kesehatan. Sama erosi kepercayaan. Jadi publik melihat ilmu berubah-ubah. Padahal masalahnya itu sering di mekanisme koreksi yang tidak efektif, yang kurang transparan. Kemudian ada kesalahan menyebar lewat sitasi ya. Bahkan setelah retraksi artikel ini terlihat bisa ya untuk dikutip jika statusnya tidak terbaca jelas oleh pembaca. Nah, ini permasalahan yang sering dibahas dalam literatur integritas riset. Nah, lalu sebenarnya apa standar ideal ya saat menemukan kesalahan ini? Jadi, ada perbaikan yang harus kita lakukan, mulai dari koreksi ya, untuk kesalahan yang perlu diluruskan, mulai fakta atau metode, namun temuan utamanya itu masih belum valid. Kemudian ada expression of concern. Jadi peringatan sementara jika ada dugaan masalah serius tetapi investigasi belum selesai. Ada juga retraksi ya, jika data atau temuan ini tidak dapat diandalkan atau error besar atau misconduct. Nah, catatan idealnya itu adalah pemberitahuan koreksi atau retraksi itu harus jelas, jadi ditautkan ke artikel dan menjelaskan alasannya. Nah, pabrik baik yang harus dilakukan penerbit itu adalah terbitkan notis ya koreksi atau retraksi yang mudah ditemukan dan ditautkan dua arah dengan artikel asal. Perbarui metadata DOI ya, agar status misalnya retracted ya terbaca oleh indeks, mesin pencari, dan pembaca. Kemudian gunakan mekanisme update standar, misalnya relasi is correction of sama is correction of. Jadi ada transparan tentang alasan, bedakan error jujur dan misconduct ya, dan hindari bahasa yang spekulatif atau demalvatif. Nah, itu crossmark cara cepat ya kita mengecek status artikel. Jadi crossmark adalah tombol label yang bisa ditekan di halaman HTML dan PDF untuk menunjukkan status terbaru konten. Nah, saat diklik itu biasanya pembaca itu dapat melihat apakah ada koreksi, retraksi, atau pembaruan lain pada record tersebut. Nah, keberhasilan crossmark ini tergantung komitmen penerbit untuk memperbarui metadata crossref secara konsisten. Kemudian ada standar istilah versi ya, versioning. Jadi
di Sujaf itu merekomendasikan istilah yang konsisten untuk versi artikel, misalnya version of record, kemudian corrected version of record. Nah, tujuannya sebenarnya untuk pembaca, perpustakaan, indeks, dan sistem sitasi dapat membedakan versi dengan yang benar. Kemudian ada versioning yang jelas mengurangi resiko pembaca memakai naskah lama yang sudah tidak akurat lagi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pembaca atau peneliti ya di sini? Jadi yang bisa dilakukan tentunya adalah kita bisa ngecek status ya, misalnya dengan melihat halaman DOI-nya, notis koreksi atau retraksi, atau tombol cross mark-nya jika tersedia. Kemudian saat kita mengutip, pastikan artikel itu tidak berstatus retracted ya, atau punya expression of concern. Kemudian gunakan database retraksi, misalnya Retraction Watch Database yang memeriksa referensi penting. Nah, jika menemukan masalah, laporkan ke editor atau jurnal dengan bukti yang jelas dan spesifik. Nah, ini untuk inti pesannya, jadi kesalahan ilmiah itu tidak selalu berarti sains gagal, namun koreksi yang lambat atau kurang melihat membuat dampak publik itu membesar. Nah, praktik terbaik menuntut transparansi notis, tautan dua arah, pembaruan metadata, dan versioning yang jelas. Nah, pembaca juga punya peran ya, jadi selalu cek status artikel sebelum dipakai untuk keputusan penting. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.